Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries, arti hadirmu, Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aries, apa kabar? Terima kasih untuk Aries yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel ya. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi, kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Seperti biasa, sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita lihat the truth dari dia, crosswatchers kamu. Kalau dia dikasih kesempatan untuk bicara jujur dari sisi terjujur dia tentang kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga dia? Di telinga kamu, karena dia yang bicara ya. Tentang kamu ya, kejujuran dia. Dan seperti biasa, 3 top deck dan 1 bottom of the deck. Oke, kita mulai. Aries, Crosswatchers, the truth dari Crosswatchers Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. The truth dari Crosswatchers Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi arti hadir September 2022. Oke, jumping card. Only Aries yang ada jumping card. Ini jumping card ya. Ini mungkin to the point-nya. I left you before you could leave me. Oh, gue tinggalin lu sebelum lu bisa tinggalin gue. Jadi ini kayak dia meninggalkan kamu di saat kamu lagi cinta-cintanya ya. Ya, oke. Mungkin dia udah ngerasa kamu mau ninggalin dia. Jadi sebelum kamu eksekusi untuk meninggalkan dia, dia tinggalkan kamu duluan. Jadi siapa yang harus lebih cepat ya? Ternyata kamu kalah cepat. Oke. Bottom of the deck dari jumping card. I am becoming a better person. Agak nyadar-nyadar kalau dia ternyata cukup egois, maunya ngikutin aturan dia, menang sendiri di sini. Dia tahu dia salah, ditinggalin kamu momen dimana kamu masih cinta sama dia, lagi cinta-cintanya. Dia tahu dia salah. So, dia berusaha untuk berubah jadi seseorang yang jauh lebih baik. Mungkin ada penyesalan ketika dia sudah tinggalin kamu. Satu lagi, I couldn't let you get close to me. Aku nggak bisa biarin kamu deket-deket sama aku. Kenapa? Mungkin dia punya rasa, mungkin dia salah dan dia tidak mampu menghadapi kamu dengan kesalahan dia yang menyakiti kamu, terutama dia meninggalkan kamu di saat kamu lagi cinta-cintanya. Bisa jadi, bisa dia buat kesalahan dan dia tidak mampu menghadapi kamu karena kesalahan itu berimpact besar dalam kehidupan kamu. Oke, this is about your jumping card. Oke, apa sih yang enggak buat Aries? Tetap di reading walaupun jumping card. Oke. Kita ulang lagi ya. My darling angels, please clarify for the truth dari Crosswatchers Aries. Di reading arti hadirmu untuk September 2022. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, dear Aries. Deck 1, deck pertama. Oh. Deck kedua. Ngegas. Bottom of the deck. You came closer than anyone. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Jadi dia ngerasa chemistry banget sama kamu. Jadi dia tahu kalau kamu ingin sesuatu, kamu akan mengejar sampai dapat. Oke, kamu akan lakukan apapun.
Ketika kamu mendekati dia, kamu pertaruhkan semua yang ada dalam diri kamu untuk bisa lebih dekat sama dia, ya. Jadi ini bukan terbuka lagi. Hello, welcome to my home. Enggak begitu. Kamu benar-benar mempersilahkan dia seluas-luasnya untuk masuk dalam kehidupan kamu agar dia bisa dekat dengan kamu. Itu yang dia tahu. Kamu sangat-sangat memperjuangkan dia untuk bisa terkoneksi dengan dia. Dia sangat tahu. So di sini ada statement dia. You came closer than anyone. Kamu datang sangat dekat dari orang manapun yang mau dekat dengan dia. See, kamu pay attention carefully di sini. Sangat benar-benar perhatian, benar-benar merawat hubungan itu agar kalian bisa dekat. Dan dia tahu, ya dia tahu itu perjuangan kamu yang mungkin buat dia unforgettable, ya kesan terbaik dia tentang kamu. Dek pertama, I want to be more than friends. Aku mau lebih dari teman. Oke, bagaimana kita memperlakukan teman? Kalau teman itu kan, kita nongkrong yuk. Oke. Aduh, gue lupa dompet nih, bayarin dong gitu. Nanti besok kita bayarin lagi, bolak-balik ya, gantian, boleh gitu. Itu kita sama teman. Kalau lewat nyapa, lu apa kabar? Kemana aja? Nah itu teman, ya. Dia mau lebih dari teman. Artinya di sana ada investasi waktu. Dia butuh waktu kamu, dia butuh diri kamu dan semua tentang kamu. So dia mau lebih dari sekedar seperti teman. Nah, sementara koneksi kamu sama dia ini udah masa jeda atau memang kalian sudah berpisah, udah kayak musuhan, udah nggak mau tahu satu sama lain, udah nggak peduli, udah bodo amat. Nah, ini dia. Di sisi kalian tidak bersama lagi, dia merasa bahwa dia ingin lebih dari sekedar teman. Jadi kan ada fasenya ya, ada musuh, teman, teman dekat, best friends, family. Nah, kalian itu udah kayak musuhan, udah nggak mau tahu satu sama lain, bahkan bukan musuhan lagi. Kalau musuhan kan masih di stalking, masih mau lihat kabarnya. Ini udah nggak mau tahu, jadi kayak orang asing. Nah, dia pengen lebih dari teman. Jadi ring 1, ring 2, ring 3 kan, kalau kita dalam hidup kita, ring 1 kita adalah keluarga kita, ring 2 kita sahabat kita, ring 3 kita teman-teman kita, ya ring 4 kita mungkin musuh kita, haters kita, ring 5 orang yang gak kita kenal. Jadi kan itu, dia mau lebih dari sekadar teman, mau jadi ring satunya kamu di sini. Oke? So dia ngerasa kalian sudah sangat jauh. Seandainya bisa balikan lagi, bersama lagi, dia mau lebih dari teman. Jangan ada teman, tapi mungkin family di sini. Oke? D kedua, I am not available. Dia udah nggak tersedia. Jadi dia udah status dia itu udah nggak bisa lagi untuk punya komitmen sama kamu atau punya hubungan yang serius dengan kamu di sini. Tapi dia mau lebih. So ini bisa tentang tripartite relation atau poligami atau poliandri. Mungkin gini, aku udah punya pasangan tapi aku mau lebih dekat dari sekadar teman. Berarti definisinya adalah diduakan, ditigakan, diempatkan. Bisa poligami, poliandri. So dia masih menginginkan kamu, even dia punya orang lain atau dia punya status dengan orang lain yang belum selesai, masih digantung koneksinya. Oke, ini bisa melambangkan tentang dia punya status mungkin belum selesai, unfinished business, atau memang dia sudah punya status tapi dia masih pengen bersama juga dengan kamu. Oke. D ketiga, I hide who I am from you. Aku menyembunyikan siapa diriku yang sesungguhnya dari kamu. So dia pakai topeng. Bisa dia ngaku single padahal punya pasangan, available, not available di sini. Oke. Bisa dia menggunakan topeng yang lain. Ya, berarti ada benefit. Jadi dia mutual friends, mutual relationship. Jadi kayak relationship as a benefit. Jadi kalau ada koneksi harus ada yang menguntungkan dia. Mungkin dia orang yang oportunis, jadi melihat sesuatu harus ada keuntungannya. Makanya dia pakai topeng saat mendekati kamu. So dia mendekati kamu tidak tulus, cukup modus di sini. So be careful, Aries. Yes. So ini sisi terjujur dia.
Dia mengakui bahwa dia bohongin kamu, dia pakai topeng ya. Oke. So kita translate itu 78 deck untuk Aries. Seperti biasa ada 3 baris. Baris pertama energi Aries, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadirmu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, bisa vice versa. Oke, darling, bisa vice versa. Darling angels, clarify Aries arti hadir September 2022. Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Clarify, please, clarify. Oke. Aries, energi kamu sendiri, King of Wands. Oke, ini baris pertama. Oh, Leo di sini, Hangman. Hubungannya digantung, bisa long distance. Oke. Baris kedua, oh stuck. Oh, I love you Aries. Will you marry me? Baris ketiga, Seven of Swords. Oh, oke. Ten of Cups. Seven of Wands. Kamu tidak perlu tahu semua hal tentang aku. Oh my god, kamu main kucing-kucingan ya. Banyak rahasia. So kita pergi dulu ke bottom of the deck. Six of Swords. Cross Watchers. Kamu ngerasa koneksi sama dia begitu banyak masalah. Bisa ada kemungkinan gini. Kenapa hubungan sama dia begitu banyak masalah? Karena dia banyak pakai topeng. Karena dia batasi kamu. Kamu gak boleh tahu apapun tentang dia. Tapi dia harus tahu semua hal tentang kamu. Maka jadi masalah karena tidak ada kejujuran, ketulusan, keterbukaan. Kamu ngerasa, aduh, kayak gelombangnya gak kelar-kelar nona sama dia. Dari satu masalah, ada masalah lagi, drama lagi. Pokoknya itu deh, hidup gue kenyang banget sama masalah. Nah ini dia, kamu. Dan saya ngelihat kamu berusaha untuk lebih tenangkan diri, berdamai dengan keadaan bahwa ya kalau memang kita bersama terlalu banyak masalah, lebih baik gue keluar aja dari hubungan ini. Kenapa begitu ya? Karena dia gak terbuka sama kamu, gak jujur sama kamu, gak tulus sama kamu. Makanya banyak drama. Kalau jujur kan lempeng aja kan. Kalau kita jujur dalam hidup ini, lempeng aja. Tapi karena dia nggak jujur di awal, banyak misteriusnya di sini. Jadilah drama. Karena kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain lagi dan lagi. Sampai begitu bertumpuk masalah dan badai. Selesai. Gelombangnya nggak akan berhenti-berhenti. Oke. Kamu menepi dan kamu ngerasa bahwa kayaknya bukan ini deh tujuan gue punya koneksi sama orang lain. Kayaknya bukan ini deh kalau gue punya pasangan tuh tujuan gue bukan harus menghadapi situasi masalah yang di luar kendali gitu, yang bukan itu masalah tuh bukan tiba-tiba ada gitu, bukan memang bersumber dari kita gitu, dari dia gitu menurut kamu. Oke. So kamu berusaha untuk keluar, menepi dan ya melihat bahwa ini semua drama, ini semua adalah konflik yang terjadi karena dia banyak pakai topeng. Oke. Ace of Pentacles tentang komitmen. Bisa tentang modal usaha. Mungkin kalian punya usaha bersama. Ace of Pentacles adalah awal di mana kita mempercayai sesuatu lalu kita menginvestasikan. Bisa waktu, bisa effort, bisa action, bisa materi, material things di sini. Oke. Towards di sini, kamu memilih diam. Kamu mencari komitmen tapi kamu ngerasa nggak dapat dari dia keseriusan dia. Kamu memilih diam, udah diam aja. Mundur teratur. Oke, balik lagi Six of Pentacles. So it's about bayar harga, take a charge. Hubungan tentang saling memberi dan menerima. Gak bisa satu aja yang memberi dan satu hanya menerima. No, tidak bisa. Harus balance, oke? Itu hubungan yang sehat, iya. Bukan tentang harus bayar-membayar, bukan.
Karena memang itu hubungan, namanya keseimbangan. Gak boleh hanya satu orang yang mencintai, harus dua orang. Harus dua orang yang berjuang, gak boleh sendiri. Karena ini hubungan dua orang, bukan single fighter. Oke? Kamu menunggu di sini. Ketika kamu banyak percaya dengan dia, kamu terbuka seluas-luasnya diri kamu. Kamu menunggu dia kembali untuk jujur sama kamu. Tapi itu kamu gak dapat. So, kamu tunggu dia untuk statement ketegasan dia tentang kejujuran dia, tentang komitmen di sini. Saya ngelihat walaupun kamu silent treatment, nunggu tapi di sini. Kamu nunggu. Nunggu apa? Nunggu ketegasan dia. Walaupun kamu udah tinggalin dia, tapi kamu nunggu. Ya kalau dia serius sama kamu, pasti dia balik lagi dan dia lebih tegas lagi untuk menunjukkan status kamu, gitu loh. Bukan menggantung atau pakai topeng dengan kebohongan yang lain, bukan. So kamu masih nunggu, iya, tapi kayak menunggu tapi nggak berharap gimana sih? Ya udah nungguin aja, kalau dia kembali ya udah, tapi kalau dia kembali aku udah ketemu yang lain ya udah selesai. Jadi aku nunggu, nggak nunggu kamu selamanya. Mungkin itu kamu ya, Aries ya. Kamu ngerasa kayak ya udahlah nunggu nanti, tapi kalau ada yang datang baru, udah aku nggak nungguin dia selamanya Nona. Ya itu baik-baik ya. So silent treatment, Aries pergi walaupun dia masih menunggu. Oke. So yang kencang Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo, Taurus di sini, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo di sini. Oke. Kita mulai dari energi kamu. King of Wands. Action, effort kamu di sini. Kamu banyak bayar harga untuk hubungan ini. Kamu udah mengalah, kamu udah kompromis, ya. Kamu udah sabar, kamu mau berjuang, kamu bahkan mau menunggu, kamu bahkan meminta dia untuk menegaskan sikap, kamu mau, semuanya kamu mau ngelakuin apapun untuk hubungan ini. Kenapa? Di awal hubungan ini kamu sangat terbuka, sangat passionate dengan dia. Jadi namanya terbuka, kamu terima dia dengan tangan terbuka. Terbuka banget kamu nih. Inilah aku, kamu terbuka, bad and good side kamu buka semua. Kenapa? Kamu sangat passionate dengan dia, dengan koneksi kamu sama dia. Tapi di sini terlihat jelas, semuanya terlihat jelas bahwa dia menipu kamu, membohongi kamu, banyak pakai topeng, menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Ya, di sini juga tentang bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagialah. Kerja keras kamu gagal, berbahagialah. Karena ketika gagal kamu berhenti, kamu menepi di sini. Coba bayangkan kalau kamu teruskan, kamu hidup dengan penipu. Wow. Anggap aja ini bagian dari perlindungan Sang Pencipta untuk kamu. So, tetaplah bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan kehidupan kamu. Oke? Hangman di sini kamu jaga jarak, sacrifice, terasa begitu merana, stuck di sini. Kenapa? Kamu berusaha untuk keluar, move on, tapi kamu tetap menunggu. Kamu masih nunggu, so stuck. Aku bukannya nunggu dia kembali, Nona. Iya, saya tahu. Kamu nunggu. Ya kalau dia kembali mau serius, kamu terima. Kalau enggak, kalau dia kembali pas ada orang yang mau serius sama kamu, kamu tetap tinggalin dia. Itu saya tahu. Jadi kamu tidak menunggu selamanya. Itu kayak lagunya Raisa, asik. Aku tak menantimu selamanya, gitu. Oke? Okay? So, the hangman di sini jaga jarak, bisa juga long distance, ya, di sini. Oke, dan ini hubungan masih terasa digantung, belum selesai menurut saya, karena kamu masih menunggu. Tanpa sadar kamu masih menunggu, yes. Kamu masih menunggu karena belum ada yang baru, belum ada cinta baru, belum ada yang datang menggantikan dia, posisi dia. Kamu masih menunggu. So, ini bisa ketika dia kembali, dia mau berubah, dia mau menegaskan status kamu, kamu pasti terima dia. Kenapa kamu masih menunggu? Hangman masih digantung sama kamu. Kamu belum let go, bener-bener let go. Kalau yang bener-bener let go, mau dia kembali, mau dia berubah, dia itu pasti akan say no. Jangan dekati. Saya sudah selesai dengan kamu. Tapi dari pihak kamu enggak. Kamu masih nunggu.
Kalau nggak ada yang lain yang datang, ya udah kamu terima dia. Kalau dia mau tegaskan sikap dan mau nikah dengan kamu, mau tegasin status kamu, kamu mau terima dia. Ini kelihatan banget karena kamu stuck di sini, kamu stuck, kamu belum move on, kamu masih nunggu. Dan ini penantian panjang, yes, panjang. So mungkin ini mungkin reading lanjutannya adalah apakah dia akan kembali. Nah ini karena Aries masih unfinished business, masih nunggu. Oke, oke. Aries tuh mukanya doang gahar, hatinya kayak Hello Kitty soalnya. Oke. So kita lihat. Nanti gue digebukin Aries. Ayo kita lihat arti hadir. Sorry, ini energi dia baris kedua. Four of Cups di sini dia stuck. Dia stuck. Apa yang harus dia lakukan? Rasanya stuck ya. Rasanya sangat stuck karena dia cinta dengan kamu. Rasanya begitu stuck di sini. Tapi dia punya koneksi dengan orang lain, punya. Jadi ini masa lalu dia. Ini kamu, masa depan dia. Dan dia ada di tengah-tengah. So, mungkin dia sudah punya pasangan yang sudah lama bersama, tapi ada kamu di sini. Dia sudah memalingkan wajahnya dari mantannya atau masa lalunya atau orang yang bersama dengan dia cukup lama. Mungkin hubungan mereka tidak harmonis. So, dia sudah memalingkan wajahnya ke seseorang yang lama bersama dengan dia. Tapi ini mereka tidak divorce, tidak berpisah. Dia memalingkan wajahnya ke Aries di sini. Dia cinta dengan kamu, Two of Cups di sini. Ini kamu lihat, Two of Cups, Two of Cups. Dia cinta dengan kamu, soulmate connection di sini. Sisi terjujur dia adalah kalau dia bilang dia cinta dengan kamu, itu betul. Ya, dia cinta dengan kamu. Tapi dia nggak berani tegas untuk akhiri koneksi dia dengan yang lama. Itu yang bahaya. Terlihat jelas di sini dia mencintai kamu. Sama seperti kamu mencintai dia. Oke. Energi dari The Hierophant. Itulah ya, kalau dia seseorang banyak melakukan kesalahan, kadang kita kayak apa ya, ada energi positif sang pencipta tuh kan, kalau kita buat salah tuh berusaha untuk datang ke kita, ingetin kita dengan caranya ya. Jadi hati kecil kita tuh selalu, kalau kita berbuat jahat kemudian menyakiti orang lain dan hati kecil kita kayak ngerasa nggak nyaman, itu kayak ada energi sang pencipta yang ditaruh di hati kita untuk oke, stop ya, stop, jangan lagi gitu. Tanpa kita sadari suara hati kita tuh ngasih tahu kita jangan lagi berbuat yang menyakiti orang lain gitu. Jadi ada momen itu, inner conflict atau perang batin dalam dirinya sendiri. Karena di sini ada nilai-nilai morality yang mengingatkan dia bahwa itu sesuatu yang salah, itu menyakiti orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Ayolah, jadi ada sisi-sisi positif dia. Guardian angel dia terus mengingatkan dia, stop, jangan lagi gitu. Ada momen dia berdoa, mengimani, percaya bahwa dia mencintai kamu. Itu salah satu modal penting dia yang bisa dia genggam erat-erat, bahwa dia mencintai kamu. Meskipun ketika dia melihat kenyataan, dia begitu banyak melakukan situasi chaos dengan berbohong dari kebohongan yang satu ke kebohongan yang lain. Oke. So, dia berdoa, mengimani, percaya. Kalau dia mau berubah, kalau dia jadi lebih baik, kalau dia mengikuti aturan morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, mungkin ada jalan keluar. Tidak stuck di sini. Sama seperti kamu stuck. Bisa juga karena kalian berbeda keyakinan di sini. Oke. Situasi stuck. Atau mungkin hanya koneksi dengan, dealing dengan Taurus saja sebenarnya. Oke. So, dia sangat mencintai kamu. Momen September adalah momen dia sering mendoakan kamu. Nama kamu diucap dalam setiap doa dia. Kenapa? Rasa bersalah, stuck di sini. Oke. Mungkin dia berdoa agar
Pencipta mau memberikan hati yang lembut agar kamu mau memberikan kamu hati yang lembut agar kamu mau memaafkan dia. Mau membuka tangan kamu, mempersilahkan dia seluas-luasnya kembali masuk dalam hidup kamu. Mungkin itu doa dia agar kamu mau memaafkan dia. Oke, karena dia stuck di sini. Tersiksa, iya. Dia udah nggak punya spirit lagi atau punya passion lagi dengan koneksi dia dengan masalah seseorang yang sudah lama bersama ini. Tapi dia nggak berani eksekusi untuk tegaskan sikap. Di sini kesalahan dia di situ. Makanya dia berbohong bahwa dia single padahal dia masih punya pasangan di sini. Meskipun mungkin situasi koneksi dia dengan seseorang yang sudah lama bersama dengan dia ini sudah sudah hidup masing-masing, padahal mungkin statusnya masih menikah begitu. Tapi dia nggak berani untuk eksekusi, untuk bercerai begitu, dia nggak berani. Dia nggak punya ketegasan itu. Oke? So, kamu nggak bisa kendalikan dia. Dia juga nggak bisa kendalikan hubungan dia dengan orang lain, tapi dia terlanjur mencintai kamu di sini. Oke? Makanya di sini ada I want to be more than friends. Aku tuh cinta sama kamu, aku pengen lebih dari teman. Seperti dia ingin kamu izinkan kembali dia masuk dalam hidup kamu. Oke, dan di sini ada I'm not available. Dia mau jujur kalau dia sudah punya pasangan, sudah menikah, tapi dia masih menginginkan kamu. I hide who I really I am. Aku menutupi siapa diri aku karena dia mencintai kamu, dia nggak mau kehilangan kamu. Tapi ketika kebenaran terungkap di sini, King of Wands, kamu tahu dengan jelas bahwa dia membohongi kamu. Situasi chaos terjadi, kamu tinggalkan dia, kamu mundur 1000 langkah, silent treatment, and then pergi dari hidup dia. So you came closer than anyone. Kamu datang lebih dekat dari siapapun, termasuk dari koneksi dia dengan pasangan dia. Jadi mungkin dia dengan pasangan dia itu udah rutinitas, hubungan mereka tidak dirawat, sudah ada di titik jenuh. Mereka tidak berusaha untuk membangkitkan rasa cinta kembali, tidak lagi bonding, tidak ada upaya dari dua pihak, sudah hidup masing-masing. Dan ketika dia bertemu kamu, Aries, kamu terasa begitu dekat, kamu attention dengan dia, kamu careful sama dia. Dan itu tidak dia terima dari pasangan dia sebelumnya. Tapi sisi kesalahan dia berbohong, dia bilang dia sudah punya, dia single. Nah, ketika tahu ini semua hancur, chaos, berantakan. Oke. Jadi menurut saya sih sisanya cuma ketegasan. Jadi kalau dia nggak tegas dengan pilihan dia, ya begini gitu. Aries dengan dia menegakkan yang jelas di sini, dia menegakkan prinsipnya dia. Oke. Bahwa dia tidak mau terkoneksi dengan orang yang sudah punya pasangan. Hanya dia tidak mau mengakhiri koneksi. Oke. So kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu? Oh, dia sangat mencintai kamu. Sampai dia mau berbohong dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Orang yang berbohong itu lebih merana loh daripada yang dibohongi. Kenapa? Karena dia pusing. Dia harus memikirkan kreativitas berikutnya untuk berbohong ke kebohongan berikutnya. Itu pusing loh. Itu kan kayak sinetron seri 1, kebohongan pertama, kebohongan kedua, kan kebohongan melahirkan kebohongan. Jadi orang lebih stres yang membohongi, yang berbohong. Kalau yang dibohongi, oh ternyata dia begitu, paling gitu doang kan. Kalau ada kerugian, iya pasti ada kerugian, tapi belajar untuk tidak lagi bisa dibohongi gitu, lebih kritis. Kalau yang berbohong, oh pikirannya mumet, apalagi nih yang harus berbohong lagi, karena berbohong akan melahirkan kebohongan berikutnya. So dia mau berada pada siksaan kehidupan untuk pakai topeng demi topeng, kebohongan demi kebohongan, hanya untuk bisa dekat dengan kamu. Kenapa? Dia merasa nyaman mencintai kamu. Kamu sangat passionate, kamu mau melakukan apapun, bayar harga untuk koneksi kamu sama dia. Itu tidak ditemukan pada pasangan dia sebelumnya. Dia hanya tidak berani untuk eksekusi pilihan dia. Itu aja sih sebenarnya kesalahan dia. Oke, darling? Ini kayak personal reading ya. Aduh, ini mungkin orang yang nonton ini dia lagi overthinking, kemudian energinya ada di meja saya. Oke.
arti hadir kamu. Seven of Swords di sini. Oke. Kamu adalah tripartite relation. Dan ini kamu. Dan ini kamu. Dia mikirin kamu aja. Hidup dia tuh tentang kamu aja. Ya, kalau dia tidak mencintai kamu, dia tidak mau berkorban. Berbohong itu juga berkorban loh. Kenapa? Hanya supaya dekat dengan kamu kan. Walaupun itu cara yang negatif. Manipulatif kan berarti. Jadi di pikiran dia hanya kamu aja nih, hidup dia nih. Kamu aja yang dipikirin. Dia mikirin kamu aja nih, dia bahagia. Apalagi ketemu kamu. Kamu aja. Jadi kalian punya banyak sweet memory di sini. Seven of Wands di sini dia sengaja membatasi diri untuk tidak terkoneksi sama kamu. Kenapa? Kenapa? You came close than anyone. Kamu selalu ingin dekat. Jadi gini, Aries itu sisi King of Wands, the Sun energy itu kayak gini. Kalau ada masalah dihadapi, dipertegas gitu, diperjelas ini Aries di sini. Ya, ini yang resonate. Nah, kamu hadapi yang klemer-klemer, yang galau-balau gitu, kayak labil gitu. Mikirin orang lain gitu, jadi kayak gak tegas gitu. Itu kamu hadapin dia yang kayak gitu. So dia batasi di sini. Karena dia takut untuk deketin kamu. Kamu gak perlu tahu lagi tentang dia. Meskipun dia stuck, kamu stuck. So di sini kayak perang dingin. Oke. Tapi dalam doa dia ada nama kamu. Mungkin dia ingin Sang Pencipta meletakkan hati yang lembut di dalam hati kamu agar kamu mau memaafkan dia. Menjauh dari kamu agar tidak membohongi kamu lagi. Walaupun itu menyiksa dia. So kamu sangat berarti untuk dia. Hanya mikirin kamu aja dia udah bahagia banget. Ten of Cups. Dan kalau kalian bersama, dia tidak bisa menikah dengan kamu. Itu doang yang gak bisa dia kasih. Kenapa? Dia gak berani tegas. Gak berani. Gak punya nyali. Bisa vice versa, nanti saya dibully. Oke, Aries. I thinking of you a lot, Aries. Oke. Kita lihat ini saran ya untuk kamu dan dia. My darling angel, saran untuk Aries. Arti hadir September 2022. Clarify, please clarify. Arti hadir Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay. Third eye chakra. It is safe for you to see the energy of love in all of its forms, such as angels, auras, and vision. Peka ya di sini. Mungkin dia peka, dia bisa melihat bahwa dia bisa menemukan cinta dari kamu yang tidak dia temukan pada pasangan dia yang sudah bersama dengan dia. Di sini seperti hidup dia bahagia, berwarna, angel auras ya, jadi kayak kita bahagia, kita bisa bersyukur. Para malaikat energi positif selalu mengupayakan agar blessing sampai di tangan kita, anugerah itu sampai di dalam tangan kita agar kita mampu bersyukur. Itu kerjanya the angel ya. So di sini visi terlihat jelas bahwa kalian punya koneksi sangat kuat untuk diperjuangkan, untuk bisa sampai pada apa yang kamu inginkan
dan yang juga dia inginkan agar kalian bersama dengan pernikahan di sini traditional relation. Hanya saja di sini saking dia punya kepekaan sisi empat yang kuat, dia tidak berani tegas karena dia tidak mau menyakiti orang lain, yaitu pasangannya sendiri. Maka yang dia lakukan adalah berbohong demi berbohong demi berbohong hanya karena dia mencintai kamu. Itu alasan yang salah, iya. Tapi cinta anugerah. Hanya saja cara mengapresiasi cinta itu di sini kalian tidak sanggup kendalikan karena energi soulmate cukup mendominasi, cukup kuat, membuat kalian melekat begitu. Sulit untuk melepaskan. Jadi ada rasa ingin memiliki di sini dari pihak kamu dan dia. Makanya dua-duanya stuck di sini. Oke, so ini juga saran untuk kamu, pekalah, lebih peka. Jadi kamu disarankan untuk lebih peka. Kalau memang kamu ngerasa memang harus move on, jangan tunggu dia lagi. Ya, kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu untuk move on, tapi pekalah untuk memberikan maaf sama dia. Karena doa dia adalah tentang bagaimana kamu diberi hati untuk memaafkan dia. Oke? Ini bisa vice versa. Bottom of the deck, medium shift. You have the natural ability to connect with departed loved ones. Medium shift ini antara dunia manusia, dunia kehidupan, dan dunia orang mati. Ini kita udah masuk di medium shift ya. Apa dong? Bisa kamu dealing dengan indigo, child, atau star child ya. Orang-orang yang punya kepekaan yang sangat kuat, atau kamu sendiri yang punya kepekaan yang sangat kuat, atau dikelilingi orang-orang yang punya kepekaan yang sangat kuat, yang selalu melindungi kamu, yang selalu ngasih tahu kamu bahwa oh dia jahat tuh, dia bohongin kamu gitu, jangan percaya ya sama dia. Jadi kamu punya circle orang-orang yang punya energi gift gitu, kayak antara orang hidup dan orang mati, antara dunia spiritual dan dunia yang ada di sini. Jadi dia ada di tengah-tengah. Ini biasanya indigo child, kalau enggak star child. Ya, jadi dikasih tahu kamu untuk mungkin kamu dikelilingi circle kamu tuh orang-orang yang peka dan ngasih tahu kamu, jangan dia jahat sama kamu, dia bohongin kamu, harapan palsu itu. Jadi kayak kamu masih terlindungi oleh orang-orang ini yang ada di circle kamu. So, ya berarti kayak hidup kamu tuh sebenarnya ada anugerah, bukan hanya dengan orang yang mencintai kamu, tapi di circle kamu. Karena medium shift ini orang-orang yang punya power itu antara-antara gitu, mereka ada di punya kekuatan yang berbeda dari orang yang lain gitu, punya kelebihan yang berbeda dengan orang lain. Dan kemudian protection, di sini ada loved ones, di sini departed, ada seseorang yang begitu mengasihi kamu, mencintai kamu, maybe as a friends, maybe as a mothers or fathers or grandma, atau sepupu, teman, saudara gitu yang dekat sama kamu dan selalu ngasih tahu kamu, oh dia tuh penipu, jangan deket-deket dia ya gitu, ngasih warning ke kamu. So ikuti karena memang benar dia tipu kamu, benar juga sih kasih sarannya gitu, jangan deket-deket ya gitu misalnya. Oke, Aries. Kita lihat lagi ini saran untuk Aries, arti hadir September 2022. Clarify, please clarify September 2022 Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Arti hadir, thank you. Okay. Oh, Dark Angel. Oke. Itulah ya, kreativitas kebohongan. Dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Itu adalah kreativitas dari Dark Angel di sini. Negative energy. Oke, makanya bisa kreatif dari kebohongan satu ke kebohongan yang lain, ketempelan. Jadi dia dinaungi oleh Dark Angel di sini. Energinya negatif banget berarti. Ya, kan kita bisa bedain orang-orang yang punya energi dengan energi
positif dengan malaikat terang dan malaikat gelap itu bisa sekali bedain. Kreativitasnya juga kelihatan, ada yang kreativitasnya merusak, menghancurkan, membohongi dengan berbagai macam cara. Ini dark angel, kreativitas dari dark angel. Oke. So ya, mungkin baiknya kamu jangan lagi nungguin dia, pergi sejauh mungkin, jangan dekat-dekat dia. Oke. Bottom of the deck, spiritual discreet. Kamu dikasih pengetahuan di sini. Apa yang kamu pikirkan, analisa kamu, kecerdasan kamu, kamu diberi pengetahuan. Dan akhirnya kamu tahu dia bohong dengan kamu. So, teruslah berpikir positif, tarik energi positif untuk menjadikan masa depan kamu seperti apa yang kamu pikirkan hari ini. Tetap berpikir positif, berusaha untuk menggunakan cara yang positif, berpikir positif untuk kejadian kamu sama dia sebagai pembelajaran. Jangan stuck dengan rasa sakit, rasa benci, maafkan dia. Tarik semua energi positif di pikiran kamu, biarlah light angel, malaikat terang itu yang akan menuntun kamu. Karena ya memang kamu harus jauhi dia. Ya, kamu harus jauhi dia walaupun dia peka di sini, tapi dia kayak ditunggangi, diperalat oleh malaikat kegelapan untuk melahirkan satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Punya kemampuan manipulatif yang cukup cerdas di sini. So baiknya kamu jauhi dia, oke? Ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.